Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Safira Putri Azizah. Dan saya Nabila Ayuni Khairnisa. Kami adalah mahasiswa Sarjana Keperawatan Universitas Medika Suherman. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi pada sistem perkemihan. Kira-kira sistem perkemihan itu seperti apa ya? Apa saja organ sistem perkemihan dan apa saja fungsi dari organ tersebut? Kita mulai dari definisi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Selanjutnya, kita masuk pada anatomi yang termasuk dalam sistem perkemihan. Dalam sistem perkemihan, terdapat 4 organ yang bertugas dalam pembentukan urin. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, lalu yang terakhir ada uretra. Yang pertama, ada organ ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip seperti kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut sebagai nefrologi. Organ ginjal ini berjumlah 2 buah yang beratnya kurang lebih 150 gram dengan panjang 5-7,5 cm dan tebal 2,5 dengan 3 cm. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis, melekat langsung pada dinding abdomen. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut sebagai kelenjar suprarenal. Organ ginjal ini bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh lapisan lemak yang membantu untuk meredam goncangan. Kemudian ada fungsi ginjal. Dalam sistem perkemihan, ginjal memiliki berbagai fungsi, yaitu mengendalikan keseimbangan cairan, diantaranya mengendalikan keseimbangan dengan cara mengeluarkan zat toksik atau racun, mempertahankan keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, lalu mengeluarkan sistem metabolisme seperti ureum, kreatin, dan lain-lain. Dan ginjal juga bertugas untuk memfiltrasi urin. Di dalam ginjal terdapat nefron, glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, dan juga lengkung Henle. Mereka semua adalah organ di dalam ginjal yang melakukan pembentukan urin dengan baik. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas di sini adalah nefron. Nefron merupakan unit fungsional dasar dari ginjal atau sel terkecil dari organ ginjal. Nefron berjumlah lebih dari 1 juta dalam setiap ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut sebagai urin. Yang kedua, ada glomerulus. Glomerulus adalah struktur kecil di dalam ginjal yang berfungsi sebagai tempat filtrasi darah. Glomerulus terdiri dari jaringan kapiler yang sangat tipis dan berpori.
yang memungkinkan darah untuk melewati dan meninggalkan zat-zat yang tidak diperlukan seperti urin, kreatinin, dan lain-lain. Fungsi glomerulus adalah yang pertama, filtrasi darah. Glomerulus memfiltrasi darah untuk memisahkan zat-zat yang tidak diperlukan dari darah. Lalu yang kedua, pengaturan tekanan darah. Glomerulus membantu mengatur tekanan darah dan mengatur jumlah darah yang melewati kapiler. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan cairan. Glomerulus membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh dengan mengatur jumlah cairan yang dikeluarkan melalui urin. Lalu yang ketiga adalah tubulus proksimal dan tubulus distal. Cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus mengalir ke dalam kapsula Bowman, kemudian masuk ke tubulus proksimal yang terletak pada korteks ginjal. Dari tubulus proksimal, cairan mengalir ke angsa Henle yang masuk ke dalam medula renal. Setiap lengkungan Henle ini terdiri atas cabang descendent dan ascendent. Pada ujung cabang ascendent terdapat bagian yang pendek disebut makula densa yang mengatur fungsi nefron. Dari makula densa, cairan akan masuk ke tubulus distal yang terletak pada korteks renal. Tubulus ini kemudian dilanjutkan dengan tubulus renalis aquatum atau tubulus colligentes cortical 8-10. Ductus colligentes cortical bergabung membentuk ductus colligentes medulla yang mengalir menuju pelvis renal. Kemudian kembali lagi pada organ sistem perkemihan. Organ yang kedua adalah ureter. Kedua ureter merupakan saluran muskular yang terbentang dari renal ke bagian posterior vesika urinaria. Setiap ureter memiliki panjang 25 cm dengan diameter 1,25 cm. Fungsinya menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Lalu di sistem perkemihan ini ada organ vesika urinaria atau yang biasa disebut sebagai kandung kemih. Vesika urinaria adalah sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan juga mengempis. Distensi kandung kemih yaitu maksimal 500 cc, refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus sebagai pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Setelah vesika urinaria, dalam sistem perkemihan ada organ terakhir yaitu uretra. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkaran luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang, baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Lalu pada pria, memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Lalu pada pria, uretra memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Lalu yang kedua ada pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Lalu yang ketiga ada pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. Lalu yang terakhir ada pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Selanjutnya adalah fisiologi dari sistem perkemihan.
Di dalam sistem perkemihan terdapat 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Langsung saja kita bahas pada tahapan yang pertama. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Hasil filtrasi ini dari glomerulus menghasilkan urin primer, dan urin primer ini adalah air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Lalu yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal akan menghasilkan urin sekunder, sedangkan reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus distal akan menghasilkan urin primer. Zat-zat yang diabsorpsi yaitu glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, klorida, dan lain-lain. Hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah, nitrogen, dan juga urea. Dan yang terakhir adalah tahap augmentasi. Augmentasi merupakan pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, dan proses ini terjadi di tubulus distal juga. Zat sisa yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler adalah ion hidrogen, ion kalium, dan juga kreatinin. Selama melewati tubulus distal, urin banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Selanjutnya, urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter. Kemudian, dialihkan ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Saat kandung kemih sudah penuh, lapisan di kandung kemih akan memerintahkan otak, dan otak akan memerintahkan ureter untuk dibuka sehingga urin di dalam kandung kemih bisa keluar melalui ureter dan urin akan keluar dari tubuh. Dan akhirnya manusia mengeluarkan urin dari tubuh dengan buang air kecil. Wah, kami sudah di akhir pembahasan pada kali ini nih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem perkemihan ini dapat membantu teman-teman memahami lebih baik tentang pengertian organ dan juga proses pembentukan urin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.